Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter yang mampu menemukan kekuatan yang maha besar, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta. Ia mampu menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik. Ia menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mampu mengakses hal-hal gaib yang supra-rasional. Dalam istilah neuroscience modern, orang-orang yang memiliki roh yang kuat sehingga mampu mendatangkan visi cahaya Tuhan, itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Sebelum menyimak video ini, siapkan pemahaman, pemaknaan, dan keyakinan Anda. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Adanya keterbukaan pada yang adi kodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia. Manusia secara nature dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah, jiwa itu memang halus, yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan, artinya roh lah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Tak heran jika sejak zaman purba, manusia telah mempertanyakan keberadaan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang transenden, yang mengatasi batas-batas fisik dan rasional. Konsep ketuhanan dalam banyak hal bukan hanya sebuah konstruksi teologis atau filosofis, tetapi juga sebuah fenomena psikologis yang mendalam. Dari sudut pandang psikologi, ketuhanan dapat dipahami sebagai produk dari pikiran dan emosi manusia yang berusaha mencari makna, keteraturan, dan keamanan dalam dunia yang seringkali chaos dan tak terduga. Manusia, sebagai makhluk yang memiliki kesadaran diri, selalu mencari makna di balik keberadaannya. Viktor Frankl, seorang psikolog eksistensial, dalam bukunya Man's Search for Meaning, menjelaskan bahwa kebutuhan akan makna adalah dorongan utama dalam hidup manusia. Ketika manusia dihadapkan pada penderitaan, ketidakpastian atau kematian, konsep ketuhanan seringkali muncul sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial tersebut. Tuhan dalam hal ini menjadi simbol dari keteraturan dan tujuan akhir yang memberikan rasa aman dan harapan. Carl Jung, psikolog analitis, juga melihat konsep ketuhanan sebagai bagian dari ketidaksadaran kolektif. Menurut Jung, arketip-arketip seperti Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa telah tertanam dalam pikiran manusia sejak zaman dahulu. Arketip-arketip ini muncul dalam mitologi agama dan mimpi sebagai representasi dari kebutuhan manusia untuk memahami yang ilahi dan yang transenden. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, dalam bukunya The Future of an Illusion, melihat konsep ketuhanan sebagai sebuah ilusi yang diciptakan oleh manusia untuk menghadapi ketakutan dan kecemasan akan ketidakberdayaannya di alam semesta. Bagi Freud, Tuhan adalah proyeksi dari keinginan manusia untuk memiliki figur pelindung yang maha kuasa, seperti seorang ayah yang melindungi anaknya dari bahaya. Dalam perspektif ini, ketuhanan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan psikologis yang membantu manusia mengatasi ketakutan akan kematian dan ketidakpastian. Namun, pandangan Freud ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua psikolog. Abraham Maslow misalnya, dalam teorinya, tentu hierarki kebutuhan melihat spiritualitas dan pengalaman religius sebagai bagian dari kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization. Bagi Maslow,
Pengalaman transendental dan spiritual bukanlah ilusi, melainkan puncak dari perkembangan psikologis manusia, di mana seseorang mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan alam semesta. Penelitian modern dalam psikologi positif juga menunjukkan bahwa keyakinan akan Tuhan atau kekuatan transenden dapat memiliki dampak positif pada kesehatan mental. Misalnya studi oleh Bergman menunjukkan bahwa spiritualitas dan religiusitas dapat menjadi sumber ketahanan resilience dalam menghadapi stres dan trauma. Keyakinan akan Tuhan memberikan rasa harapan, makna, dan dukungan emosional yang membantu individu mengatasi kesulitan hidup. Namun penting untuk dicatat bahwa hubungan antara ketuhanan dan kesehatan mental tidak selalu linear. Keyakinan yang kaku atas dogmatis dapat menimbulkan konflik internal dan kecemasan, terutama jika seseorang merasa tertekan oleh ketuntunan agama atau spiritualitasnya. Melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Paling tidak, terdapat 4 penelitian di bidang neuroscience yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Pertama, penelitian terhadap osilasi 14 Hz yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritualnya Dana Zohar. Kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Ketiga, penemuan good spot dalam temporal di manusia pelipis. Keempat, kajian tentang somatic maker. Penjelasan berbeda kemudian dikemukakan oleh Andrew Newberg dan Mark Waldman dalam Gen Iman dalam Otak Born to be Alive. Dalam buku itu, penulis menjelaskan bahwa manusia dilahirkan tidak membawa kepercayaan khusus pada Tuhan. Sistem kepercayaan manusia dibangun oleh gagasan-gagasan yang diajarkan secara intens, sehingga tertanam secara neurologis di dalam memori, dan akhirnya dapat mempengaruhi perilaku dan pemikiran manusia. Dengan kata lain, penulis buku ini ingin mengatakan bahwa kebertuhanan adalah hasil manipulasi pemegang kekuasaan terhadap seorang individu. Berdasarkan uraian itu, ditemui 2 perspektif yang berbeda tentang potensi bertuhan dalam diri manusia dari perspektif spiritual dan neuroscience. Keterbukaan pada yang gaib semakin menguat dengan adanya pengalaman ketidakberdayaan dan pengalaman mistik. Pengalaman ketidakberdayaan adalah pengalaman hidup yang membuat seseorang merasakan bahwa dirinya memiliki kekurangan dalam memahami fenomena alam, sosial, budaya, dan psikis. Pendek kata, pengalaman seperti ini menyadarkan manusia bahwa ada aspek-aspek dari realitas yang dihadapi yang masih menjadi misteri dan belum bisa dipahaminya. Pengalaman seperti ini disebut dengan pengalaman eksistensial. Selain pengalaman nyata sehari-hari, ada pengalaman lain yang membuat manusia terbuka kepada pengalaman suatu yang gaib. Pengalaman ini adalah pengalaman batin, ketika seseorang berada dalam kondisi fokus, sehingga seolah-olah ia menyatu dengan peristiwa atau fenomena yang dialaminya. Ia bukanlah pengalaman rasional, melainkan pengalaman dengan otak super sadar, yaitu intuisi. Pengalaman seperti ini disebut dengan pengalaman mistik. Dalam Islam sendiri, inti kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah adalah jiwa yang memiliki 3 tahapan berbeda. Mereka adalah nafs ammar bisu, jiwa yang memerintah yang mendorong manusia menuju kejahatan. Yang kedua, an-nafs al-lawwamah, jiwa yang mencela, yang menyalahkan diri sendiri karena dosa. Kemudian an-nafs al-mutmainnah, jiwa dalam ketenangan yang berhubungan kuat dengan ketuhanan. Sepanjang hidup, banyak elemen mempengaruhi cara manusia merasa, berpikir, dan berperilaku. Mereka adalah gen dan naluri bawaan manusia, lingkungan sosial manusia, tetapi juga hal-hal yang manusia sadari namun tidak dapat dilihat, seperti pencipta manusia, dunia jin, kehadiran berbagai malaikat di sekitar manusia, atau keyakinan pada takdir, hari akhir, dan akhirat. Pada akhirnya, Muslim
Sepanjang hidup mereka berjuang untuk memenuhi tujuan penciptaan mereka, untuk mengembangkan kepribadian Islam, dan untuk terus-menerus memurnikan jiwa mereka dari keinginan dan keraguan untuk mencapai tahap harmoni dan kebahagiaan yang sejati. Dapat kita simpulkan, dari perspektif psikologis, konsep ketuhanan adalah cermin dari pikiran dan emosi manusia yang kompleks dan multidimensional. Ia muncul dari kebutuhan akan makna, keteraturan, dan koneksi, serta berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap ketakutan dan kecemasan eksistensial. Namun, ketuhanan juga memiliki potensi untuk menjadi sumber kekuatan dan ketahanan, membantu manusia menghadapi tantangan hidup dengan harapan dan keberanian. Ketuhanan bukan hanya tentang Tuhan itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana manusia melalui pikiran dan emosinya memahami dan berinteraksi dengan yang ilahi. Sebagaimana dikatakan oleh William James dalam The Verities of Religious Experience, pengalaman religius adalah pengalaman yang paling subjektif dan personal, namun juga yang paling universal, karena ia menyentuh inti dari keberadaan manusia. Jika Anda tidak bisa menyanggah apa yang saya katakan, maka Anda harus menerimanya sebagai bentuk kebenaran. Terima kasih.